Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian yang mengatakan oleh karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Bagi kami Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, Engkau tetap ajaib, Engkau tetap hebat, Engkau tidak pernah berubah Tuhan, dan kasih-Mu tak pernah berubah dalam hidup kami Tuhan. Sungguh Tuhan, kami mengakui Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu kami masih ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena kasih dan pemeliharaan-Mu yang ajaib. Ini semua karena pertolongan-Mu yang ajaib yang masih kami nikmati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau tidak memperhitungkan setiap kesalahan dan dosa kami Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Pada saat kami datang padamu minta ampun, Kau mengampuni kami. Terima kasih Tuhan, luar biasa Engkau Tuhan. Luar biasa kasih-Mu bagi kami Tuhan. Kasih-Mu tanpa pamrih Tuhan. Terima kasih tanpa batas bagi kami Tuhan. Kami mau belajar seperti-Mu Tuhan. Kami mau belajar seperti-Mu Tuhan, untuk dapat mengasihi sesama kami seperti kasih-Mu kepada kami Tuhan. Mampukan kami ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya.
Terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang sudah Engkau berikan bagi kami. Terima kasih untuk pertolongan-Mu. Terima kasih untuk kekuatan yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang baik. Dan saatnya kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Layakanlah setiap kami Tuhan. Layakan setiap kami para pelayan-Mu. Kami rindu pelayanan kami berkenan di hadapan Allah. Roh Kudus hadirlah di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Lawatlah setiap pribadi Tuhan. Haleluya, kami sangat memerlukan Engkau Tuhan. Kami tidak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan. Tanpa-Mu kami tidak dapat berbuat apa-apa Tuhan. Sebab itu mari Roh Kudus beracara pada ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah kami. Haleluya, puji Tuhan. Kita sambung pujian yang mengatakan kesukaanku hanya Yesus sajalah. Haleluya. Ya ampuni dosaku, kesukaan
Inilah yang menjadi kerinduan kami di hadapan hadirat Tuhan. Kami ingin merasakan dan menikmati kasih dari sorga mengalir dalam setiap kehidupan kami, mengalir di dalam hati kami, mengalir di dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih sampai pada saat ini kami dapat merasakan bahwa Engkau begitu memperhatikan kami. Engkau sangat mengasihi kami, Tuhan. Ini bukti nyata bahwa kalau kami ada di tempat ini untuk memuliakan Tuhan, semuanya karena kasih Tuhan dalam setiap hidup kami. Terima kasih itu buat kasih-Mu yang begitu luar biasa yang Engkau sudah berikan dan selalu Engkau nyatakan di dalam perjalanan hidup kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kembali Engkau berbicara bagi kami semua. Engkau urapi hamba-Mu sembunyikan di belakang kayu salib-Mu. Pakailah saya dengan kehendak-Mu Tuhan. Engkau menjangkau kami semua dengan kebenaran firman Allah, agar supaya benar-benar kami menikmati ada kuasa di dalam kebenaran firman Allah, ada mujizat Allah, ada berkat yang Engkau sediakan buat kehidupan kami. Dan biar Engkau terus berkarya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dengan pengucapan syukur kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja kita. Kita kembali bersyukur kepada Tuhan pada saat ini, karena lagi-lagi saya mau katakan bahwa kalau kita ada pada saat ini karena kebaikan Tuhan. Ini karena kemurahan Tuhan yang selalu Dia berikan kepada kita semua. Pada kesempatan ini kita masih akan berbicara tentang peran Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Kalau pada minggu yang lalu kita sudah sampai di yang ke-11. Yang ke-11 itu memberi keadilan, ya. Dan sekarang kita masuk yang ke-12, bahwa peran Roh Kudus dalam kehidupan orang yang percaya itu, yang ke-12 adalah menyertai orang percaya. Amin. Sampai pada saat ini, kalau kita dapat beribadah, kalau kita masih ada sebagaimana kita ada, karena ada penyertaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Amin. Dan ini harus kita alami dan harus kita rasakan. Sebentar kita akan membaca bahwa Roh Kudus itu bukan hanya sekedar kata-kata, atau bukan hanya sekedar pengalaman yang lalu, tetapi Dia pun ada di dalam kehidupan kita, ya. Dan kita akan memperhatikan bahwa ada perasaan yang harus kita alami di dalam kehidupan kita, bahwa benar-benar Roh Kudus itu memimpin kehidupan kita. Roh Kudus itu menyertai kehidupan kita. Kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-17. Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 17. Tapi kita mulai membaca mulai ayat yang ke-15. Karena di situ kembali kita akan menyinggung tentang kebenaran atau perintah Tuhan, ya, bahwa Roh Kudus juga ada di dalam kehidupan kita. Tetapi kita baca di dalam mulai ayat yang ke-15, jikalau kamu mengasihi aku, Yesus Dia berbicara kepada murid-muridnya, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, yaitu Roh kebenaran.
Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini adalah merupakan satu pesan penting yang diberikan, yang ditinggalkan oleh Yesus kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang percaya, kepada saudara dan saya yang mendengarkan kebenaran firman Allah ini. Di dalam ayatnya yang ke-15 dikatakan, kalau engkau mengasihi aku, maka engkau akan menuruti segala perintahku, mengikuti akan kebenaran. Saya sudah banyak kali menyinggung tentang lakukan saja apa yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena sekali lagi, bahwa sesungguhnya kita belum sempurna. Kita mengarah kepada kesempurnaan, tetapi ada tahapan-tahapan yang penting yang perlu kita jalankan, yang perlu kita lakukan, yaitu kebenaran. Kita harus belajar untuk melakukan kebenaran itu, saudara-saudara. Sehingga ketika kita melakukan kebenaran, maka kita perlu mengetahui bahwa roh kebenaran itu, roh Allah, Roh Kudus yang menyertai kita, itu kita kenal. Dunia tidak mengenal Roh Kudus, saudara-saudara. Dunia hanya mengenal Yesus. Mereka juga tidak mengenal bahwa Dia adalah Juru Selamat. Orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus tidak mengenal Roh Kudus, itu jelas dikatakan di dalam ayatnya yang ke-17 tadi. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Ya, dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Roh memang tidak bisa dilihat. Tetapi kenapa di sini dikatakan bahwa dunia tidak bisa melihat Dia? Bagian yang terakhir dikatakan bahwa tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi sebenarnya saudara-saudara, seharusnya orang yang berada di dalam penyertaan Roh Kudus, percaya kepada Tuhan, sesama anak Tuhan harus melihat bahwa dia dituntun, disertai, dan ada Roh Kudus di dalam hidupnya. Orang lain sulit untuk menilainya, saudara-saudara. Orang lain hanya melihat tindakan kita, sikap kita, tutur kata kita mereka dengar. Tetapi untuk melihat Roh Kudus itu tidak nampak dalam kehidupan mereka. Tetapi dikatakan di sini bahwa tetapi kamu mengenal Dia. Amin. Siapa itu Roh Kudus? Saudara kenal kan? Orang percaya. Siapa Roh Kudus? Ada yang bisa jawab? Kan dikatakan kamu mengenal Dia. Saudara mengenal Roh Kudus? Udah mulai ragu-ragu mau jawab iya. Nanti ditanya siapa itu Roh Kudus, nggak bisa jawab. Saudara-saudara, kita perlu tahu, dikatakan kan kamu ditujukan kepada orang yang percaya kepada Tuhan, mengenal Dia. Dunia tidak mengenal Dia. Dunia tidak mengenal Roh Kudus. Bahkan di hari Pentakosta,
Peristiwa kepenuhan Roh Kudus yang dicurahkan oleh Allah di kamar loteng Yerusalem. Karena dunia tidak mengenal Roh Kudus, mereka menganggap bahwa anak-anak Tuhan pada waktu itu mereka kerasukan, berbicara dengan bahasa roh, dan lalu kemudian diterjemahkan dan mereka mulai mengerti, mulai percaya. Siapa itu Roh Kudus? Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Amin. Itulah sebabnya kan disebut Roh Allah. Roh yang datang dari Allah. Roh yang diberikan oleh Allah kepada orang yang percaya kepada Dia. Jadi jangan kita hanya di KTP Kristen juga, saudara-saudara. Artinya apa? Hah? Kristen artinya kenceng-kenceng, enggak apa-apa. Pengikut Kristus. Yesus sendiri tidak mengatakan bahwa dia Kristen. Tidak ada di Alkitab dia mengatakan saya Kristen, enggak. Karena tindakan, karena perkataan, karena perilaku, karena kuasa yang ada di dalam Yesus, itulah yang dinilai oleh orang percaya ketika itu. Kemudian mereka menyebut diri mereka Kristen, pengikut Kristus. Karena mencontohi Yesus, tingkah laku Yesus, sikap Yesus mereka contohi. Jadi Kristen itu harus mencontohi apa yang dilakukan oleh Yesus. Amin. Itu harus, saudara-saudara. Itulah sebabnya saya selalu tekankan, lakukan kebenaran firman Allah, lakukan apa yang diajarkan oleh Yesus. Dan kalau kita mengetahui tentang apa yang diajarkan oleh Yesus, Yesus sudah ada sejak zaman dunia. Langit dan bumi diciptakan, dari Kejadian sampai Wahyu. Yesus ada di dalamnya. Dan belajar melakukan kebenaran itu, saudara. Sekalipun saudara-saudara namanya belajar, kalau namanya anak-anak kan belajar, seringkali jatuh, seringkali. Tapi jangan sampai tergeletak, dijauhkan Tuhan. Tidak apa-apa, belajar terus melakukan firman Allah, walaupun berat. Ada haleluya, saudara. Memang percaya Yesus gampang atau susah? Hah? Siapa yang bilang susah? Gampang. Siapa percaya Yesus? Semua angkat tangan. Yang menjadi susah adalah siapa yang mau melakukan kebenaran atau apa yang dilakukan oleh Yesus. Nah, ini mulai bertanya-tanya kan? Sudah melakukan atau tidak? Kita harus lakukan di dalam kebenaran itu, harus semua kita lakukan. Penyempurnaan itu ada di dalam perjanjian baru. Harus dilakukan, saudara-saudara. Dan tidak sedikit orang yang ragu untuk melakukan firman Allah. Kenapa? Karena keadaan seringkali menekan hidupnya. Karena pikiran, karena perasaan. Karena seringkali keraguan-raguan itu muncul. Apakah saya nanti akan diberkati kalau saya melakukan firman Allah?
Kita harus mengalami secara pribadi, saudara. Sebab kalau kita naik tingkat maju ke ayat yang ke-17 di sini, bahwa Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita, ada di dalam kehidupan kita, benar-benar kita dituntun oleh Roh Kudus. Amin, saudara. Dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga sepertinya ada ayat yang mengatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, jangan yang di bumi. Coba saudara-saudara, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Bisa masuk di akal enggak, saudara? Orang saya perlu makan, ya kan? Keluarga saya, pribadi saya mau ini, mau itu. Masa mau pikirin terus yang di atas? Artinya saudara-saudara, benar-benar kita fokus dan utamakan Tuhan. Itu dulu. Kan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nanti yang lain ditambahkan. Tetapi seberapa banyak dari kita yang notabene sudah Kristen mungkin dari lahir, tetapi banyak keraguan untuk melakukan firman. Tapi di sini kita mau maju di dalam Tuhan. Amin. Kita mau bertumbuh di dalam Tuhan. Kita mengenal Dia. Kita harus kenal Dia, saudara-saudara. Bahwa Dia adalah Allah sendiri. Dia adalah pribadi. Ada orang yang mengatakan Dia bukan pribadi. Karena kalau namanya pribadi harus nampak. Dia memang tidak kelihatan, tetapi Dia merasakan. Roh Allah punya perasaan. Roh Allah punya pikiran. Itulah sebabnya saudara-saudara, sebentar kita akan melihat bahwa Roh Allah itu menghibur. Jadi Dia tahu perasaan orang yang sedih, orang yang berduka. Dia tahu, saudara-saudara. Nanti sebentar. Jadi bagian yang pertama yang kita angkat pada kesempatan ini atau yang ke-12 ini, saudara-saudara, bahwa Roh Kudus menyertai orang percaya. Karena Dia ada di dalam kehidupan kita. 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Diam di dalam kamu, tinggal di dalam kamu, ada di dalam kamu. 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi berserah kepada Tuhan, berserah kepada tuntunan Tuhan itu sangat penting, sangat perlu dalam kehidupan kita. Karena ini saudara-saudara, jadi kita kalau sudah merasakan bahwa Roh Allah ada di dalam kita, kita berikan kehidupan kita ini untuk dituntun, untuk dipimpin, untuk dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi kita merasakan bahwa kita ini seolah-olah tidak berjalan sendiri lagi, tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita lagi, tetapi keinginan Roh lah yang perlu kita jalankan. Itulah sebabnya saudara-saudara, kita mampu melakukan kebenaran firman Allah bukan karena kita, karena Roh Allah ada di dalam kita. Roh Allah inilah yang menopang kita. Roh Allah inilah yang membakar kita, memacu kita, mendorong kita.
Kalau enggak, saudara-saudara, tidak mampu kita. Tidak bisa kita melakukan apapun. Tetapi karena ada Roh Allah, Roh yang dari Allah, asalkan kita andalkan Dia. Amin. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sudah singgung tadi, menjadi penghibur orang percaya. Atau yang ke-13, menjadi penghibur orang percaya. Saudara-saudara, tentu kita sudah mengalami yang namanya kesedihan. Saya membaca akan bagian ini dan saya merenungkan, kembalikan kepada diri sendiri, bahwa benar-benar hidup ini perlu Roh Kudus. Kenapa, saudara-saudara? Karena saudara tahu sendiri bahwa apa yang terjadi hampir 1 tahun yang lalu, mamanya Desli, lalu hampir 3 bulan, karena tanggal 20 Januari ya, adik atau suaminya cucu dipanggil Tuhan. Saudara-saudara, ini adalah merupakan satu hal yang memberikan duka yang sangat dalam, sangat berduka. Apalagi saudara-saudara, waktu kematian Didi, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sedih banget, saudara-saudara. Ya, kematian mamanya Desli, Femi, sedih banget. Tetapi puji Tuhan, saudara-saudara, inilah peran Roh Kudus. Dia menghibur. Sebab orang yang percaya, pada waktu dia meninggal, dia sudah disediakan tempat oleh Tuhan. Penghiburan itu sangat penting, saudara-saudara. Kita saja misalnya di rumah duka, kita keluarga kita mengalami kedukaan, lalu ada yang mengunjungi, kita dihibur, kita merasa terhibur oleh manusia. Tetapi kita perhatikan, saudara, bahwa penghibur yang sejati, manusia terbatas tentu untuk menghibur rekan, handai tolan, keluarga. Tetapi Roh Kudus tidak ada batasan. Kalau dia menghibur sempurna, dia berikan penghiburan itu. Kita membaca di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Inilah saudara-saudara, firman Allah sudah pernah kita dengar, banyak kali kita dengar, bahwa Allah itu melalui Roh-Nya, Dia memberikan penghiburan yang sejati. Firman Allah sudah banyak kita dengar tentang kebenaran apa yang dikatakan oleh firman. Sehingga itulah yang dikatakan diingatkan. Ya. Bahkan dikatakan mengajarkan.
Jadi Roh Kudus itu mengajar kita sebagai guru kita. Bahkan mengingatkan apa yang perlu kita lakukan, tindakan selanjutnya apa yang kita lakukan dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita. Apapun yang kita lakukan, saudara-saudara, kita perlu diingatkan oleh Roh Kudus. Jangan sampai kita salah melangkah. Dan kalau kita abaikan hal ini, saudara-saudara, kita semakin jauh tanpa kita sadari. Karena kita mengikuti keinginan kita. Ada suara yang datang melalui apapun, saudara-saudara, sepertinya mungkin diabaikan. Teruslah kita mengikuti keinginan kita yang sebenarnya tidak baik. Tetapi kalau Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, menguasai kehidupan kita, kita diingatkan. Kalau itu salah, Roh Kudus mengingatkan kita, jangan. Stop, misalnya kan, menjalankan kesalahan. Berhenti. Sudah. Tetapi kalau coba kita abaikan, karena Roh Kudus itu suaranya kita sepertinya, saya kan lagi mengejar keuntungan nih misalnya kan, padahal salah. Inilah saudara-saudara, seringkali saudara-saudara, pemikiran kita, kecenderungan kita, karena kita terbuat dari tanah, semua yang dinikmati itu kan semuanya hasilnya dari tanah. Emas dari mana? Emas dari mana? Dari tanah. Berlian dari tanah. Batu akik dari tanah. Tapi bukankah hasil dari tanah itu seringkali dibangga-banggakan? Dan itu yang didahulukan oleh manusia, yang karena kita ini juga terbuat dari tanah. Itulah kecenderungan manusia, saudara-saudara, tidak bisa disangkal. Kita mengejar sesuatu yang dari tanah ini, saudara. Duit dari mana? Hah? Dari tanah. Kan itu plastik apa semua, kan dari apa? Dari pohon atau dari mana tuh? Pohon dari mana? Dari tanah. Semuanya yang dikejar manusia itu dari tanah. Itulah sebabnya saudara-saudara dikatakan bahwa kita yang dari tanah ini akan kembali kepada tanah. Tetapi banyak yang terjerumus oleh karena tanah ini, saudara-saudara. Tapi di sini enggak ada, amin. Roh Allah ada di dalam kehidupan kita. Haleluya. Kalau kita menyadari akan hal ini, saudara-saudara, indah perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Indah banget. Walaupun kita tidak terlepas dari tantangan, dari ujian, dari cobaan. Sampai sekarang kita mengalami hal itu, saudara-saudara. Tetapi mari kita menjalankan sesuai dengan firman Allah. Lagi-lagi saya mau katakan, walaupun mungkin berat, lakukan saja kebenaran firman Allah. Haleluya. Saya singgung lagi ya, misalnya, saya sudah pernah katakan, saya tanya, perpuluhan itu firman atau bukan? Yang nggak bayar udah mulai tunduk, yang mulai gelisah. Itu firman atau bukan? Hah? Ada di firman atau bukan? Ada di Alkitab atau bukan? Saudara sudah melakukan? Susah-susah begini, diambil perpuluhan. Saya kan lagi butuh banyak. Aduh, saudara, saya katakan bahwa
kalau kita mulai hitung-hitungan seperti itu, bagaimana kalau Tuhan hitung kita? Kamu hitung-hitungan, ya sudah, gajimu nggak naik-naik. Kamu hitung-hitungan, yang sudah, berhentilah kamu dalam pekerjaan. Iya kan? Bisa nggak saudara-saudara kalau kita mau hitung-hitungan dengan Tuhan? Sebab ketika kita hitung-hitungan dengan Tuhan, berarti seolah-olah kita mengecilkan kekuatan Tuhan. Padahal semua yang ada di muka bumi ini adalah milik Tuhan. Yang kita nikmati sekarang adalah pemberian dari Tuhan. Kita sehat itu dari Tuhan. Amin. Kita kuat mencari nafkah itu dari Tuhan. Tetapi kenapa kita banyak pertimbangan kalau melakukan firman? Untuk negara saja, saudara-saudara, kita harus patuh. Karena memang firman Allah ajarkan, berikan kepada raja yang menjadi hak raja, berikan kepada Tuhan yang menjadi haknya Tuhan. Kita harus patuh di dalam dunia ini. Perintah raja kita harus patuhi. Perintah presiden, semua mengikuti, harus divaksin. Ikutin saudara-saudara. Tetapi mulai dari Manula 60 tahun ke atas. Lalu kemudian saya sudah divaksin pertama dari jalur tokoh agama. Nanti saudara-saudara mudah-mudahan mulus yang sudah mendaftar untuk divaksin sebagai pelayan. Nah saudara-saudara, kita mengikuti. Tapi bagaimana dengan peraturan Tuhan? Susah ya. Kalau di dunia ini banyak yang mengejar. Ya kan, waktu diberitahukan Ibu Gembala, pelayan-pelayan langsung mendaftar, langsung direspon. Kalau melakukan firman, pikir-pikir dulu. Tapi di sini sih sudah semua ya. Enggak ada yang amin. Sudah semua ya, haleluya. Amin. Kita belajar, sama seperti anak-anak kalau mau belajar jalan kan dia, sekali lagi saya mau katakan, jatuh bangun lagi. Jatuh bangun lagi sampai jadi. Sampai dia pintar berjalan. Demikian juga dengan kita melakukan firman. Mungkin rasanya berat awalnya. Tetapi kalau engkau sudah terbiasa melakukan kebenaran firman Allah, saudara sendiri akan mengalami kesukaan yang besar. Senang saudara-saudara. Coba saja misalnya kalau kita memperhatikan orang lain, kita berikan sesuatu kepada orang lain, senang nggak kita saudara? Kita bisa mengasihi orang lain, rasanya senang banget. Orang lain yang kita beri juga dia pasti senang. Bagaimana dengan Tuhan? Kalau kita melakukan dengan segenap hati, dengan senang hati, di dalam kebenaran firman Allah, menjalankan aturan firman Allah, kita akan mengalami sukacita dan damai sejahtera. Gak ada beban kan? Saudara coba kalau saudara berutang, sejahtera enggak saudara? Dikejar-kejar. Tapi kalau tidak berutang, saudara rasanya enteng, saudara. Enak, jalannya enak, mau kemana-mana enak. Tidak ada beban, tidak ada pikiran siapa nanti saya mau ke sana, nanti jangan-jangan dia ada di sana, dan lain sebagainya. Nah saudara-saudara, tetapi kalau kita melakukan firman, saya sudah mendengar firman ini yang perlu dilakukan, oh saya sudah lakukan, enteng kita, nggak ada utang sama Tuhan. Belajar melakukan firman berarti kita belajar untuk membuat hati kita
terbebas, terlepas dari beban hidup. Haleluya saudara. Kita mau belajar melakukan firman, patuhi kebenaran firman Allah. Karena hanya Dia yang mampu memberikan kekuatan, penghiburan. Saudara-saudara, terus terang yang saya katakan tadi, saya juga cukup terpukul. Dalam keadaan tubuh saya juga yang masih lemes-lemes ya waktu itu. Terus terjadi peristiwa, aduh sedihnya minta ampun saudara. Pikiran mulai muncul, ada juga pikiran yang negatif muncul saudara-saudara. Tetapi puji Tuhan, Roh Kudus ada di dalam hidup saya, sehingga semuanya bisa saya jalani, mampu melewati semuanya itu. Bukan karena saya. Kalau saya sendiri nggak kuat saudara, mikirnya aja seringkali mentok sana, mentok sini. Tapi puji Tuhan, Roh Kudus menghibur saya. Roh Kudus menghibur keluarga ya yang sudah ditinggalkan, baik Desli, baik cucu Serina, Deril, dan kami semua keluarga. Kita jemaat juga saudara-saudara. Karena Didi juga sebagai pelayan Tuhan. Ya, Femi juga banyak bantu. Walaupun beribadah sekali-sekali, tetapi saya yakin semuanya oleh karena kebaikan Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah melakukan satu kesalahan di dalam kehidupan kita. Dan sekali lagi mari kita mau belajar untuk melakukan firman, supaya pada waktunya kita mungkin dalam tekanan, dalam ujian, kita mengalami kesedihan, kita punya Roh Kudus yang menyertai kita dan memberi penghiburan kepada kita. Ya, dijauhkan Tuhan karena kemudian kalau kita diuji, dicobai, nah kalau kita mampu melewati, kalau kita dalam keadaan kesalahan saudara-saudara, apa modal kita untuk melawan ujian itu? Apa modal kita untuk menghadapi tantangan itu, cobaan itu saudara? Kalau kita tidak andalkan kuasa Tuhan, tidak andalkan kebenaran, modal apa coba? Di dunia sekarang ini apa modal kita kalau bukan kekuatan dari Tuhan? Ini yang terjadi lagi di bagian timur sana, angin apa itu namanya? Angin Sukhoi atau apa itu? Ombak tinggi dan lain sebagainya. Nah kita mau lari kemana? Tempat yang terbaik adalah datang di bawah kaki Tuhan. Dan Roh Kudus yang akan membawa kita, menuntun kita, mengajar kita, mengingatkan kepada kita betapa kita adalah anak Tuhan yang sangat diperhatikan oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Nanti kita sambung lagi minggu yang akan datang. Lagi-lagi saya mau katakan kalau Ibu Gembala, kita suka ngobrol. Kalau Ibu Gembala ada pesan yang Tuhan berikan, ya Ibu Gembala yang khotbah. Tapi kalau tidak, kita lanjutkan pelajaran ini dan biar kita minta supaya Tuhan berikan pengertian. Mengerti apa yang Tuhan inginkan buat saya. Sebab tidak ada kebetulan kalau di dalam Tuhan. Amin. Semuanya sudah diatur oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita bangkit berdiri semua. Kita naikkan pujian. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Yesusku penyelamatku, tiada
yang seperti Engkau. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Keajaiban penuhkan kami, lengkapi kehidupan kami Tuhan. Kami adalah orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan. Kami sangat membutuhkan kuasa itu dalam hidup kami. Kami sangat membutuhkan Engkau Tuhan. Roh Kudus bekerja terus dalam hidup kami. Teguhkan kami Tuhan, supaya benar-benar kami dapat berdiri menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh di hari-hari ini. Anak-anak Tuhan yang bertumbuh menjadi dewasa. Anak-anak Tuhan yang mengerti kehendak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang dapat melakukan kebenaran-Mu di dalam hidup kami. Dan hanya Roh Kudus yang dapat memampukan kami untuk melakukan segala kebenaran-Mu. Karena Roh-Mu adalah Roh kebenaran. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terus bekerja, terus berkarya melalui Roh Kudus-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati kami dengan firman-Mu, berkati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga benar-benar kami puas di dalam Engkau Tuhan. Engkau juga berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman-Mu. Tuhan pakai dia untuk kemuliaan nama Tuhan. Kesehatannya juga Tuhan pelihara. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa menerima kebenaran firman Allah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan doa yang biasa. Saya kembalikan kepada Bapak Ketua. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dalam terima kasih Engkau sudah sertai ibadah kami, dan kami yakin Engkau sudah memberkati kami semua, hamba-hamba-Mu yang sudah melayani,
Mereka diberkati oleh Tuhan. Korban persembahan yang diberikan dalam bentuk apapun, kami yakin semuanya diberkati oleh Tuhan. Menyerahkan ke dalam tangan Tuhan lagi buat semua aktivitas kami. Tuhan tolong kami, Tuhan lindungi kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Agar ketika kami melangkah untuk beraktivitas bersama dengan Tuhan, kami diberkati oleh Tuhan. Dijauhkan dari segala sakit penyakit, dijauhkan dari virus corona, virus apapun Tuhan halaukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kami boleh merasakan perlindungan pertolongan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga tetap berdoa buat saudara-saudara kami, buat keluarga, buat jemaat yang tidak bersama dengan kami kalau mereka dalam keadaan sakit. Bapa, ulurkan tangan-Mu untuk menjamah mereka. Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka boleh mengalami pertolongan Tuhan pada saat ini. Buat saudara-saudara kami juga yang baru kali ini beribadah bersama dengan kami yakin mereka diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan, dan Engkau ditinggikan, dimuliakan dalam kehidupan mereka. Tuntunan Tuhan terus menjadi bagian mereka, dan di dalamnya Engkau dipuji-puji dan dimuliakan. Bangsa negara pemerintah yang ada di Indonesia Tuhan berkati. Tuhan tolong pulihkan bangsa kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bahkan teristimewa biar keselamatan terjadi di dalam bangsa kami ini. Pemerintah yang ada Engkau berikan hikmat kebijaksanaan, biar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya demi kepentingan semua masyarakat yang ada di negara dan bangsa ini. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Dan pada akhirnya kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Jauhkan, hindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tibakan dengan tidak suatu kurang apa-apa. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Akhirnya saudara-saudaraku sekalian, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah Anak, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, menuntun, menghibur, menguatkan, bahkan meneguhkan iman, percaya, keyakinan kita, mulai pada saat siang hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Dengan perucapan syukur, kami sudah terima berkat-berkat dari Tuhan. Dan kami akhiri ibadah kami pada saat ini, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita semua berkata amin. Selamat siang, Tuhan berkati.